Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini topik kita sangat menarik, yaitu cara menyiapkan dana pensiun untuk di setiap tahap kehidupan. Di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Nur Hasan Kurniawan atau Pak Nanang, Chief of Employee Benefits dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Nanang. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Nanang, ini berbicara mengenai menyiapkan pensiun. Ya. Banyak pemirsa barangkali ini yang masih memikirkan, saya masih terlalu muda untuk menyiapkan pensiun saya. Bagaimana pandangan Pak? Nah, pandangan itu memang kita tidak menyalahkan ya, banyak pandangan saya terlalu muda untuk menyiapkan dana pensiun. Karena balik lagi kalau bicara orang Indonesia, mungkin pensiun itu kebutuhan yang peringkat ke-1000 dari seluruh kebutuhan hidup dari masing-masing orang. Nah, tapi kalau kita lihat ya, mungkin kalau bapak ibu kita saat ini dana pensiunnya dari anak-anaknya. Anaknya mungkin masih banyak ya, anaknya ada 5, ada 4, masing-masing anak memberikan duit 1 juta. Nah, dapat 5 juta nih sebulan. Nah, itulah dana pensiun bagi bapak ibu kita. Nah, saat ini kita ada teman-teman kita atau kita sendiri anak berapa sih? 1, 2. Nah, terus kemudian pertanyaannya 15 tahun lagi anak-anak kita itu akan nyantuni kita nggak? Nah, itu kan big question mark. Nah, tentunya justru dari kita sendiri yang harus menyiapkan dana pensiun seperti itu. Tentunya kita tidak ingin menyusahkan anak-anak kita nantinya di saat pensiun ya Pak Nanang ya. Betul. Jadi usia berapa kiranya saya harus mulai menyiapkan dana pensiun saya Pak? Oke, kalau menurut saya sedini mungkin. Begitu kita sudah mulai bekerja, kita harus sudah mulai menyiapkan dana pensiun bagi kita untuk yang kita nikmati pada saat kita usia pensiun. Sesuai dengan kemampuan kita, betul, begitu ya Pak betul, ya? Betul. Jadi kalau begitu kita harus menyiapkan dana pensiun ini memang di setiap tahap kehidupan kita dong Pak? Benar, sejak mulai bekerja, mulai mandiri, mulai stabil begitu ya Pak ya? Betul. Kiranya bagaimana tahapannya? Tahapannya mungkin bisa sampaikan seperti ini. Kadang-kadang kalau kita seseorang yang mulai bekerja, mungkin umur sehabis kuliah, umur 22, 23 sudah mulai bekerja. Nah, saat ini kan kalau kita lihat banyak pegawai muda sudah baru mulai bekerja di umur 2-23 itu tidak menyiapkan dana pensiun. Justru uangnya itu buat foya-foya, beli HP baru lah, buat nyicil motor lah. Nah, tapi dana pensiun itu tidak masuk dalam perhitungannya. Ya. Nah, tapi begitu kita menunggu baru usia 40, 50 baru ingat dana pensiun itu sudah terlambat. Kenapa? Karena kebutuhan dana pensiun semakin kita lambat berpikir dana pensiun, maka kan harus semakin besar kita kontribusi terhadap dana pensiun tersebut. Tapi kalau kita semakin muda, kita sudah ingat dana pensiun, akan semakin meringan untuk menyicil dana pensiunnya. Tapi tentunya tidak ada kata terlambat untuk memulai dong Pak. Betul. Untuk menyiapkan dana pensiun ya Pak ya. Betul. Bagaimana, ada saran jika mereka paling tidak baru menyadari di usia 40? Tentunya ibarat kita cicilan mobil. Cicilan mobil, kredit mobil ya Mbak Chandra ya. Cicilan mobil, kalau cicilannya itu 5 tahun, tentunya kan cicilannya semakin ringan. Tapi kalau cicilannya 2 tahun, maka cicilannya semakin besar. Tentunya bagi pemirsa atau karyawan yang mencicil pada usia 40-50, agar dia tetap dapat menikmati dana pensiun yang layak, tentunya cicilannya akan lebih besar dibandingkan dia mulai di umur 20 tahun. Oke, ini kiranya berapa besar sih dana Pak Nanang yang harus kita siapkan untuk setiap tahap kehidupan kita? Karena biasanya ini baru bekerja biasanya masih mau foya-foya ya Pak ya. Betul. Kira-kira berapa persen di tiap tahap kehidupan kita harus menyisihkan dananya? Kalau saya bilang, katakanlah kita mulai di umur 20-an. Nah, umur 20-an paling tidak kita sudah menyiapkan 10%. 10% dari penghasilan kita, kemudian kita investasikan dalam bentuk jangka panjang, seperti dalam bentuk saham atau obligasi. Nah, kalau di umur 30-40 tahun, karena tadi sudah terlambat menyiapkan dana pensiun, dinaikkan mungkin sekitar 20%. Oke, jadi kita harus menghitung juga dong kehidupan nanti di saat usia pensiun kita akan seperti apa dan berapa yang harus kita sisihkan. Itu ada perhitungannya harusnya ya Pak? Kurang lebih kita namanya replacement ratio atau istilahnya gaji pada saat kita pensiun. Nah, itu kurang lebih jika kita ingin hidup layak, itu kurang lebih adalah 70-80% dari penghasilan terakhir. Nah, katakanlah kalau penghasilan terakhir kita katakanlah misalkan 10 juta. Nah, tentunya kita harus punya cash in hand itu 7-8 juta untuk kita bisa hidup layak pada saat pensiun. Belum juga kita harus menghitung inflasi ya Pak ya? Betul. Baiklah Pak Nanang, terima kasih atas kehadiran dan juga informasinya ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, kami tunggu pertanyaan Anda melalui Twitter ataupun email kami. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh